bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Puncak Kabinuang 93, RRI Toli kembali menyapa Anda di pagi hari ini di Dialog Lintas Pagi bersama saya Sardono. Pagi hari ini di Izin edisi Pak, hari suaranya Sabtu, Bapak tidak kedengaran. tanggal 7 Agustus 2021, kita akan membahas topik terkait ketahanan kesehatan jiwa di tengah pandemi COVID-19. Baik, kembali kami sampaikan untuk topik kita di pagi hari ini, ketahanan jiwa di tengah pandemi COVID-19. Nanti kita akan berbincang dengan Pak Muhammad Rosni SE MSI, selaku Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Sulawesi Tengah. Kemudian Ketua MUI Kabupaten Bol, Pak Abdullah Lamase, dan juga dengan Dr. Nuriman selaku dokter dari TNI Angkatan Laut Lanal Toli. Kita ingin melihat dari berbagai aspek bagaimana kita menjaga kesehatan jiwa kita di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan nomor telepon yang kami buka nanti di 0852 4248 6001. Baik, saya menyapa dulu Pak Rosni selaku Kabid Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKN Sulteng. Selamat pagi Pak Rosni. Alhamdulillah, selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, salam sehat selalu Pak. Siap Pak, salam sehat. Ya, oke. Baik, kemudian Dr. Nuriman dari Lanal Toli. Selamat pagi Pak Nuriman. Selamat pagi Pak. Ya, salam sehat Pak Nuriman. Siap. Ya. Baik, kami masih menantikan hubungan dengan Ketua MUI Kabupaten Bol, Pak Dr. Randes Abdullah Lamase. Kita ingin melihat bagaimana pandangan ulama terkait menjaga kesehatan jiwa di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, sebelum ke Pak Dr. Nuriman, saya ke Pak Muhammad Rusni. Ini BKKBN tentunya juga memiliki peran yang penting dan strategis bagaimana terus menjaga keluarga, menjaga kesehatan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Nah, selaku Kabid Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, selama ini program apa yang sudah dilakukan untuk menjaga kesehatan bukan hanya fisik, tapi tentunya juga jiwa atau psikis dari masyarakat di tengah pandemi ini, Pak Rosni? Ya, suaranya Pak. Ya, Ya, baik silakan. Pak, terima kasih. Jadi kami dari pemerintah melalui BKKBN semenjak terjadinya wabah COVID-19 ini, sejak itu kita melakukan berbagai sosialisasi, kemudian sampai di tingkat lini lapangan terbawa, sampai pada desa, bahkan sampai pada RT, itu melalui kader-kadernya kita yang ada di lapangan. Nah, sosialisasi ini tentu selalu kita menyampaikan bahwa setiap keluarga harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Kemudian karena unsur utama dari pembangunan ini itu sebenarnya dari keluarga itu, inti dari pembangunan ini itu bermuara dari keluarga itu. Oleh karena itu, ketahanan keluarga ini wajib dan mesti diwujudkan. Langkah pertamanya selama ini untuk BKKBN kita intens melakukan sosialisasi dengan berbagai media, termasuk melalui kader-kadernya kita yang ada di tingkat lini lapangan. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan 2020 sampai dengan 2021 ini kami melaksanakan kegiatan yang namanya Selasa Menyapa. Setiap hari Selasa itu kami melakukan komunikasi dengan berbagai keluarga melalui teman-teman PKB. Itu termasuk di dalamnya selalu kita menyampaikan informasi yang terkait dengan bagaimana menjaga ketahanan keluarga ini. Di samping itu, masalah fisik juga, ini kami juga telah melakukan berbagai kerjasama termasuk dari Universitas Tadulako
ini kita intens melakukan sosialisasi bagaimana membentuk ketahanan dimulai dari keluarga ini, terutama di masa pandemi COVID ini. Kalau tadinya misalnya sifat kehati-hatiannya kita itu ibaratnya kalau kita hitung misalnya 5, maka ketika masa pandemi ini itu harus kita lipat gandakan. Karena kenapa? Ancaman di sekitar kita itu banyak berisiko. Nah, oleh karena itu kami yang memang concern untuk core bisnisnya kepada keluarga tentu sangat berkewajiban untuk selalu memberikan pembelajaran, sosialisasi sampai kepada keluarga-keluarga khususnya di Sulawesi Tengah ini, Ya, Pak. oke, Pak Rusni, itu untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tengah masyarakat atau di lingkungan keluarga dalam bentuk apa ini, Pak Rusni? Ya, baik. Jadi di BKKBN ini ada namanya Bina Tribina. Jadi ada Bina Keluarga Balita, kemudian ada Bina Keluarga Remaja, ada Bina Keluarga Lansia. Artinya Bina Keluarga Balita ini adalah keluarga yang memiliki balita. Maka kader-kadernya kita itu setiap minggu atau setiap bulannya itu kami minta supaya selalu memberikan sosialisasi atau selalu berkomunikasi dengan para keluarga melalui pembinaan kader ini tadi. Kemudian untuk bina keluarga remaja, maka ini juga kita lakukan setiap bulan paling tidak, bahwa harus ada bentuk pembelajaran atau sosialisasi baik melalui media atau melalui kelompok atau melalui perorangan. Itu kader-kadernya kita yang namanya PPKBD dan sub PPKBD itu bergerak di lapangan, Pak. Demikian juga keluarga lansia. Nah, kami melalui juga kerjasama dengan Komda Lansia yang diketuai oleh Bapak Wakil Gubernur, itu senantiasa bergerak melalui kelompok-kelompok tadi ini, selalu memberikan sosialisasi terhadap bagaimana membentuk ketahanan ini, utamanya terhadap para lansia yang sangat rentan terhadap penularan COVID ini. Oleh Oke. karena itu, sosialisasi senantiasa intens kami lakukan, Pak. Oke, baik. Ketahanan kesehatan jiwa di tengah pandemi COVID-19. Demikian tadi sekilas dari Pak Muhammad Rusni selaku Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Saya ke Pak Dr. Nuriman dari Lanal Toli-Toli. Pak Dokter, di tengah pandemi COVID-19 ini selain tetap menjaga kesehatan tubuh atau fisik, juga harus menjaga kesehatan jiwa. Nah, bagaimana Pak Dokter melihat bagi masyarakat kita, utamanya yang tengah menjalani isolasi mandiri maupun yang menjalani perawatan di rumah sakit, untuk bisa tetap mengkolaborasikan ini, Pak? Artinya kesehatan jiwa tetap terjaga, kesehatan fisik tetap terjaga, sehingga pandemi bisa dilawan atau diatasi. Silakan Pak Dokter. Kalau kesehatan jiwa itu, jadi kita melihat ada dua ini ya, yang mempengaruhi kejiwaan ya. Yang pertama kan fisik itu pasti mempengaruhi. Fisik pasti mempengaruhi. Iya. Jadi kita bagaimana dengan cara pola hidup sehat ya, dari olahraga, makan. Tapi di samping itu juga tidak boleh capek-capek gitu ya. Untuk dari kejiwaannya sendiri biasanya selalu semangat gitu ya. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang. Jadi apakah orang itu kurang minat ya dari gairah kehidupannya. Jadi kita di masyarakat harus selalu punya gairah kehidupannya. Jadi agar semangat, lalu selalu berpikir positif di masyarakat itu. Ya, artinya dari Pak Dr. Nuriman bahwa kunci untuk mengatasi pandemi, apalagi bagi yang terpapar, adalah semangat itu, Pak Dokter. Ya. Jangan sampai masyarakat yang terkonfirmasi positif kemudian merasa hilang harapan. Bagaimana juga Pak Dokter terus memberikan semangat bagi mereka ini? Pertama ini ya, hindari stigmatisasi. Jadi ini sangat berpengaruh. Jadi banyak yang terlalu takut sama COVID ya.
jadi di masyarakat. Jadi ini harus dihilangkan. Jadi COVID ini kan memang penyakit yang mendunia ya, universal. Jadi virus flu. Tapi yang ditakutkan ini jika sesak. Jadi banyak orang-orang yang terkena COVID, ada yang banyak yang tanpa gejala, ada yang panas biasa, sakit biasa. Ya itu kan virus kan penyakit itu, jadi masyarakat harus mengetahui bahwa virus itu penyakit yang sembuh sendiri. Jadi badan tahu virus nanti dikenali lalu bisa membuat antibodi sendiri. Kalau vaksinasi itu kan ini ya, memasukkan virus lemah. Jadi ke tubuh agar tubuh bisa beradaptasi sendiri, mengenali virusnya itu. Itu jadi virus sembuh sendiri. Tapi yang ditakutkan kan kalau sesek. Kalau itu sesek kan bisa gagal nafas, bisa menyebabkan kematian. Nah itu tidak semua orang seperti itu. Yang harus diketahui tidak semua orang gejalanya seperti itu. Makanya kita harus mengurangi stigmatisasi atau rasa takut itu berlebihan di masyarakat. Ya, intinya ini jadi berarti jangan dikucilkan ya. Masyarakat intinya yang berarti sudah harus kena isolasi mandiri jangan dikucilkan. intinya harus membangun kepedulian dan semangat bersama untuk mengatasi pandemi ini, Pak Dokter. Jangan sampai di tengah masyarakat malah memunculkan stigma-stigma bagi mereka yang terpapar COVID, apalagi keluarga yang terpapar COVID kemudian merasa diasingkan atau dijauhi. Ini kan tentunya akan memberikan tekanan sendiri bagi jiwa-jiwa yang sementara dalam upaya penyembuhan untuk penyembuhan dari terpapar COVID ini. Baik Pak Dokter, sebelum lanjut saya akan menyapa dulu Pak Ustadz Sapriyadi, pimpinan Pondok Pesantren Basidondo, belum tersambung. Baik, dengan Pak Dr. Andes Abdullah Lamaso, bagaimana dari MUI Kabupaten Buol? Baik, rupanya juga masih terganggu mungkin jaringan. Dan kami sampaikan di 0852 4248 6001, silakan untuk Anda pendengar yang pagi hari ini ingin memberikan masukan dan saran, atau mungkin juga ingin berbagi pengalaman ya, bagi Anda yang telah sembuh dari COVID-19, apalagi satu keluarga. Kira-kira apa yang Anda lakukan sehingga sharing dari Anda bisa menjadi kekuatan dan informasi penting bagi saudara-saudara kita yang sementara menjalani isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit, agar bisa cepat sembuh dari pandemi ini. Baik, saya kembali ke Pak Rosni selaku Kabid Advokasi dan Penggerakan dan Informasi BKKBN Sulteng. Pak Rosni, di tengah pandemi COVID-19 ini kan pasti banyak masyarakat yang menjalani isolasi mandiri atau yang PPKM terpaksa harus di rumah. Ini kan kalau cuma di rumah terus biasanya menimbulkan stres, Pak. Apalagi bagi mereka yang terganggu pekerjaannya. Apakah BKKBN juga membuka seperti nomor-nomor yang bisa dihubungi untuk konsultasi atau berbagi kisah yang dialami oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengeluarkan unek-unek dan bisa mendapat pencerahan dan kekuatan atas apa yang sedang dialami saat ini. Silakan Pak Rosni. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik, betul sekali Pak. Jadi kami selama ini selalu paling tidak bahwa setiap petugas-petugasnya kita itu selalu menjaga lingkungan keluarga yang paling terdekat. Nah, termasuk bagaimana kita memberikan dukungan terhadap para keluarga ini. Untuk BKKBN sendiri ini memberikan media komunikasi melalui media sosialnya kami. Ada di sana hotline-nya Pak. Kemudian di situ kita bisa melakukan konsultasi, baik terkait dengan program, demikian juga bagaimana membentuk ketahanan ini. Betul sekali apa yang disampaikan tadi Pak Dokter, bahwa bagaimana kita selalu menyampaikan kepada para keluarga ini supaya keadaannya itu selalu enjoy. Mereka ini harus lepas dari pemikiran-pemikiran yang bisa menurunkan imunitasnya. Karena ini sangat penting ketika misalnya satu keluarga ini berpikirnya negatif, maka itu sangat erat kaitannya
dengan penurunan daya imunnya. Nah, sehingga ketahanan keluarga ini akan juga berkurang. Nah, ketahanan inilah yang harus kita kedepankan, termasuk bagaimana selalu menyampaikan asupan-asupan khusus untuk makanan-makanan bergizi, misalnya di lingkungan sekitar kita banyak yang bisa diperoleh tanpa mengeluarkan uang, misalnya banyak yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini kita selalu sampaikan juga kepada para keluarga. Contoh misalnya di lingkungan kita mungkin di samping rumah dan lain sebagainya itu tumbuh pohon kelor. Nah, ini bisa kita optimalkan. Nah, luar biasa kandungannya. Nah, ini yang sering kami sampaikan juga pada keluarga, bahwa kita jangan melihat bahwa itu mungkin hal biasa, tapi ini sungguh luar biasa dan ternyata membentuk imunitas sehingga menciptakan ketahanan pada keluarga itu sangat baik. Nah, bentuk pembinaan yang kami lakukan juga, Pak, bahwa tadi kami wajibkan semua tenaga-tenaga penyuluhnya kami, paling tidak di lingkungan sekitar itu dia memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap keluarga-keluarga di lingkungan sekitarnya. Saat ini kami telah melakukan pendataan keluarga dan untuk Sulawesi Tengah itu ada sekitar 700.000 keluarga lebih yang sudah terdata, dan ini masih dalam proses pemetaan. Kita akan melihat nantinya keluarga-keluarga misalnya yang rentan terjangkit COVID, demikian juga keluarga-keluarga yang memang sudah memiliki ketahanan yang lebih baik dibanding yang lainnya. Demikian, Pak. Baik, saya coba menyapa dulu Pak Ustadz Sapriyadi dari Pondok Pesantren Basidondo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat Pak Ustadz. Ya. Baik Pak Ustadz, pagi hari ini kita berbincang terkait ketahanan kesehatan jiwa di tengah pandemi. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Dr. Nuriman dari Lanal Tritoli, dari Pak Rosni selaku Kabid Advokasi dan Penggerakan dan Informasi dari BKKBN Sulteng. Nah, dari Pak Ustadz sendiri, bagaimana sebenarnya harus menjaga kesehatan jiwa di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Pak? Karena memang COVID yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini tentunya berdampak bagi semua sendi kehidupan, termasuk keluarga ya. Ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, ada keluarga yang kehilangan mata pencahariannya, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari Pak Ustadz, bagaimana seharusnya masyarakat bisa melihat hal ini dari sisi positifnya? Silakan Pak Ustadz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Amma ba'd. Yang saya hormati para narasumber yang ada di studio, kemudian para pendengar di mana saja pun berada. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun situasi dan kondisi kita masih dalam ujian dari Allah SWT. Baiklah, bagaimana atau sikap yang kita harus lakukan agar stabil antara jasmani dan rohani kita di tengah pandemi yang sedang menghadapi kita ini. Yang pertama tentu kita mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya. Alladzina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Kalian akan diuji dari salah satu, ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ dengan dari sesuatu, minal khauf yang pertama dari rasa takut, wal ju' wa naqsim minal amwal,
Yang kedua adalah rasa lapar atau kekurangan makanan, wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat. Kemudian jiwa yang tidak tenang. Kemudian wath thamarat, kita juga diuji dari kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, tentu di dalam pandemi atau situasi seperti ini, yang perlu kita jaga dan rawat itu pertama adalah hati kita dan pikiran. Karena sumber memang dari semua sehatnya jasmani itu sebenarnya dari hati kita yang ditransfer melalui akal pikiran kita. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah banyak bertanya atau banyak mendengar. Pertama, kalau dalam agama itu nasihat-nasihat agama dari para alim ulama, para ustaz, agar kita tidak salah langkah di dalam menghadapi semua situasi, terutama yang sedang kita hadapi saat ini adalah pandemi. Ya. Yang tentunya berbagai macam informasi yang datang, yang kita dengar, yang kita lihat, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai dasar keilmuan, tentu tidak mampu untuk mengurai atau memilah atau mensortir informasi, sehingga justru itu yang akan menyebabkan dia akan tidak stabil kehidupannya. Yeah. Nah, jiwanya tidak stabil, tentu fisiknya pun akan berpengaruh. Nah, sehingga yang pertama yang harus kita lakukan adalah banyak bertanya dan mendengar nasihat-nasihat para alim ulama dan tentunya para ahli di dalam bidangnya. Nah, satu hal yang perlu juga kita dengarkan itu satu syair yang berkaitan dengan pentingnya para ahli kita mendengar, itu bagaimana seorang alim dan dokter itu. Kilahuma, dalam satu syair jelaskan, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansuhani idahuma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bi jahlika in jafauta muallim. Para orang alim, orang berilmu di agama, alim ulama, dan yang kedua para medis atau ahli kesehatan, para dokter, kedua-duanya tidak akan pernah memberikan nasihat dan tidak akan pernah memberikan resepnya apabila keduanya tidak dihargai dan tidak dihormati. Oke. Ya. Yeah. Kemudian maka katanya, puaslah engkau akan penyakitmu jikalau engkau tidak mendengarkan nasihat dokternya, dan puaslah engkau atas kebodohanmu jika engkau tidak mendengar nasihat orang yang berilmu. Oke, baik, Ustaz. Jadi yang pertama tadi. Ya, oke. Baik. Ya. Dari Pak Ustadz Sapriyadi, yang terpenting juga menurut Ustadz adalah jangan banyak mendengar informasi-informasi bohong atau hoax yang malah akan menurunkan imun dokter ya, Pak Ustadz ya. Tapi kalau informasi seperti tadi disampaikan, kalau dokter dan tenaga ahli ini pasti informasinya bisa dikatakan akurat ya. Karena saat ini juga masih banyak yang meragukan terkait apa yang telah disampaikan para dokter kita terkait utamanya pandemi ini. Baik, di 0852 4248 6001. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Anda ingin memberikan masukan, saran, atau mungkin juga berbagi sedikit pengalaman, utamanya bagaimana Anda bisa tetap menjaga ketahanan kesehatan jiwa di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus melanda dunia, masih melanda negeri kita, termasuk Kabupaten Tolu-Toli, yang dari segi data juga kasusnya tiap hari terus meningkat. Baik, saya kembali ke Pak Dr. Nuriman. Pak Dokter, menjaga kesehatan jiwa di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Nah, ini kalau berbicara untuk kesehatan fisik sendiri, kira-kira apa yang harus selalu dikonsumsi masyarakat? Karena tentunya kesehatan jiwa juga tergantung dari kesehatan fisik. Karena di tengah pandemi ini, apalagi bagi mereka yang sementara menjalani isoman, ini kan katanya kalau terkena COVID,
makan apapun rasanya hambar. Nah, bagaimana trik dari Pak Dokter supaya masyarakat tetap harus makan karena makan menjadi salah satu kunci untuk cepat sembuh, Pak Dokter? Iya. Makanan pertama kalau bicara tentang gizi ya, itu seharusnya seimbang. Jadi aktivitas yang kita lakukan itu harus seimbang kalorinya, makanannya dengan yang masuk itu. Jadi memang harus seimbang. Lalu kalau seimbang itu bukan kurang. Kalau kurang kan nanti bisa sakit ya, sakit atau imunitasnya turun. Jadi gampang terkena penyakit. Apalagi COVID ya dari udara. Kalau berlebihan juga nggak bagus. Bisa ini kelebihan berat badan itu juga bisa gampang kena penyakit itu karena kurang gerak kan. Jadi diseimbangkan dengan olahraga juga. Olahraga juga nggak boleh capek-capek, nggak boleh diforsir, nggak boleh capek-capek, harus pas gitu ya porsinya. Lalu kalau makanan yang ada boleh asalkan itu tidak makanan proses, yang makanan instan itu dikurangi. Kalau makan apa saja itu sepertinya bagus, asalkan seimbang. Kalau misalnya bicara kesehatan jiwa kan ini, jadi orang yang namanya orang sehat itu kan, jadi orang yang selalu bisa beradaptasi. Jadi bagaimanapun situasi dia pertama dia dari lihat fisiknya dulu, selalu dari jiwanya juga. Jadi tidak hilang minat, tidak gangguan jiwa, ya. Jadi sehat. Jadi orang sehat itu orang yang bisa beradaptasi dalam segala sesuatu. Ya. Jadi siap. Ya. Oke, tapi Pak Dokter, ini di tengah pandemi salah satu fenomena yang sementara ada di tengah masyarakat selalu mendiagnosa dirinya sendiri, artinya sakit dengan gejala COVID takut berobat ke fasilitas kesehatan karena takut didiagnosa COVID. Akhirnya cuma berobat dengan asumsi sendiri. Nah, dari Pak Dokter sendiri bagaimana bagi masyarakat terkait hal ini, Pak? Ya. Seberapa besar bahaya atau hal-hal yang perlu diperhatikan jika masyarakat hanya mendiagnosa dirinya sendiri kemudian mencari pengobatan dengan pengalaman sendiri, Pak Dokter? Iya, jadi kalau sekarang kan masa pandemi ya, jadi kalau di lapangan itu kebanyakan masyarakat itu tidak mau ke rumah sakit gara-gara takut di-COVID-kan. Nah ini mestinya tidak perlu ya, karena tidak semua penyakit itu dari COVID. Jadi memang kalau misalnya sakit itu memang harus ke rumah sakit dulu, nggak apa-apa. Harus ke rumah sakit kalau sakit ya, kalau yang parah ya. Kalau yang masih bisa rawat jalan kan masih bisa diobati. Tapi kalau yang sudah berat, memang harus memerlukan masuk rumah sakit, dirawat inap di rumah sakit ya, tidak perlu takut untuk ke rumah sakit. Untuk yang suka mendiagnosa diri sendiri itu seharusnya tidak boleh ya. Jadi kita memang sebagai manusia yang sehat, orang yang sehat itu memang harus mengenali diri sendiri. Tapi kita tidak boleh mendiagnosa diri sendiri karena kita kan belum tentu punya ilmunya gitu ya. Dan satu orang itu misalkan pengalamannya, pengobatannya untuk dia itu pasti beda dengan orang lain. Oke. Ya, seperti satu tadi orang itu pasti berbeda penyakitnya. Ya, seperti pesan dari Pak Ustadz, kita harus tetap menyerahkan kepada ahlinya ya supaya urusannya juga aman dan lancar. Baik, saya ke Pak Abdullah Lamase, Ketua MUI Kabupaten Bol. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz Lamase. Baik, mic-nya Pak dibuka dulu. Ya. Halo? Ya. Oke, baik Pak Ustadz, selaku Ketua MUI ini juga tentunya memiliki peran yang penting bagaimana terus menjaga kesehatan jiwa masyarakat, utamanya umat di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, dari Pak Ustadz Abdullah Lamase, apa yang perlu menjadi penekanan dan diperhatikan bagi masyarakat di tengah pandemi ini agar tetap jiwa-jiwanya tetap sehat, jangan takut berlebihan yang malah akan menurunkan imunitas tubuh. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pendengar RRI Toltoli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya dalam agama Islam itu untuk
menenangkan jiwa, oleh Allah menyebutkan, ingat saya, as-sholatu bizikrillah. Dengan sholat itu fokus menenangkan, mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tenang. Saya tidak ambil pengalaman inilah, karena ini menjadi pro kontra terkait dengan pemahaman masyarakat terkait COVID-19. Saya pernah dulu tergoncang kejiwaan disebabkan ya pernah mengikuti kompetisi tahun 99 multipartai Kabupaten Donggala ketika itu ya, bisa saya katakan ya karena ingin sekali harus terpilih, jiwa belum stabil saat itu tidak terpilih. Saya sakit jadi saya berobat ke beberapa dokter tahu mungkin dokter Amari yang ada di Jalan Wahidin Palu kalau tidak salah itu, dengan dokter yang ada di Jalan Bali itu. Ya kondisi saya sangat kritis ketika itu. Sampai kemudian bermacam-macam orang datang menawarkan, ada yang supranatural dengan berbagai model ayam, katanya harus kain putih apa semua. Oleh dokter mengatakan ketika itu, biar satu karung Anda minum obat, tidak akan sembuh Anda punya penyakit, manakala Anda punya jiwa tidak. Saya hubungkan dengan perintah Allah, ternyata untuk menenangkan jiwa itu, memang perlu hubungan komunikatif aktif dengan Sang Pencipta. Pertama, harus mendapatkan ridhonya. Yang kedua, ketika kita dalam kondisi tenang, itu jiwa akan menjadi, bahkan fisik menjadi segar. Mungkin bisa kaitkan saja dengan bagaimana ketika dalam hari-hari kita marah, dalam hari-hari kita jengkel, itu ketahanan tubuh kita menurun. Tahanan tubuh kita menurun. Sehingga oleh Allah memberikan satu jalan keluar. Jika engkau benar-benar mau sehat badanmu, kasih sehat jiwa. Bagaimana cara menyehatkan jiwa? Terangkan. Di mana waktunya? Ya paling tidak oleh Allah sebutkan tadi, sholat. Orang yang meninggalkan sholat, terus kemudian dia hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan pribadinya, itu juga keliru. Orang yang mengedepankan sholat, terus mengabaikan aspek-aspek lain, itu juga keliru. Karena kesuksesan orang dalam hidup ini digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, yang orang Indonesia bilang doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harus sukses dunia dan sukses akhirat. Ada orang yang sukses akhirat di masjid terus, tapi hatinya tidak tenang, hatinya tidak tentram. Itu juga keliru. Mestinya dengan sholat orang menjadi tenang, hati menjadi tenang, jiwa menjadi kuat. Pak Ustadz, sebelum kita lanjut lagi, kita kembali membuka line interaktif di 0852 4248 6001. Ada kata kunci dari Pak Ustadz Abdullah Lamase bahwa ketenangan jiwa, hati yang gembira ini menjadi obat yang mujarab ya, karena hal ini juga sudah menjadi pengalaman pribadi dari Pak Ustadz Abdullah Lamase yang berobat kemana-mana atas sakit yang diderita. Ternyata kata kunci dari Pak dokter, Bapak harus bisa membuat hati Bapak menjadi gembira agar upaya penyembuhan bisa cepat dilakukan. Baik, kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Saya kembali ke Pak Muhammad Rosni. Pak Rosni, di tengah pandemi ini
berdasarkan data kalau untuk skala Indonesia ini ada sekitar 5.000-an anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal dunia. Nah, bagaimana untuk Sulawesi Tengah? Apakah ini juga sudah terdata dan kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Pak Heri di tingkat lapangan? Tapi sebelum dijawab, ada Pak Heri yang sudah bergabung bersama kami. Coba saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Heri, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ya, ini saya mau tanya sama Pak Ustadz Lamase dan juga Pak Ustadz Sapriyadi. Nampaknya saya lihat ini para Ustadz belum berperan ya, memberikan bimbingan kerohanian. Di tengah sekarang ini di Toli-Toli meningkat, kemudian di Bol meningkat. Harusnya MUI itu membuat posko, artinya memberikan berkaitan dengan bimbingan mental, sehingga mereka-mereka yang terpapar itu bisa tidak panik, tidak cemas dan seterusnya. Karena kita tahu kan di Toli-Toli ini di psikolog, di psikiater itu tidak ada. Oke, baik. Kita terima kasih kepada para medis yang sudah berjuang, tetapi yang paling inti yang tadi Pak Ustadz Lamase bilang bahwa intinya adalah jiwa, artinya jiwa dari sisi keagamaan. Oke, baik. Ya. Itu kepada Ustadz Lamase dan Ustadz Sapriyadi. Kemudian yang kedua kepada BKKBN. Sekarang ini tuh banyak orang menikah. Nah, bagaimana mereka-mereka yang ingin punya anak ini? Ada larangan hamil di COVID ini. Nah, itu yang perlu diketahui. Oke, dan baik. Pak Dokter, saya ingin tanya, apakah kecemasan, gangguan jiwa itu adalah penyakit yang memang keturunan? Artinya memang dia ketika datang itu akan berulang-ulang, dia punya kecemasan, dia punya ketakutan dan sebagainya. Sehingga ada sebagian orang tuh kalau melihat dengan COVID langsung gemetar. Oke, baik, terima kasih. Lihat orang flu langsung lari. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, langsung dijawab Pak Rosni. Ini terkait apa yang saya tanyakan tadi dan juga ada penanya dari Pak Heri. Silakan Pak Rosni. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi betul sekali Pak bahwa saat ini para keluarga-keluarga kita itu banyak yang meninggalkan anak-anaknya. Itu juga terjadi di Sulawesi Tengah, termasuk saya punya teman kantor juga, ini baru-baru meninggal dan anaknya itu masih kecil. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa Pak, dampaknya terhadap bagaimana tumbuh kembang anak ini nantinya. Nah, saya ingin menyampaikan apa yang Bapak tanyakan tadi, bahwa untuk memang pendataan di Sulawesi Tengah telah kita laksanakan, tetapi saat ini masih dalam proses sehingga kita belum bisa merilis bahwa berapa banyak anak-anak yang ditinggal dari orang tuanya akibat daripada COVID-19 ini. Nah, ini masih dalam proses. Kemudian saya ingin menyampaikan apa yang ditanyakan tadi Pak Heri. Terima kasih Pak. Ini fakta di lapangan memang kita lihat bahwa kondisi pernikahan itu tidak bisa kita bantah, bahwa berjalan COVID, pandemik, ini juga pernikahan terus-menerus. Ini mungkin memang tidak bisa kita halangi, karena itu hak perennial dari setiap keluarga, hak asasinya, tetapi kami menyampaikan himbauan, jadi bukan larangan, tetapi kami selalu memberikan pilihan supaya keluarga-keluarga yang baru saja terbentuk dari hasil pernikahan, kalau memang tidak bisa tertunda menikahnya karena masih dalam kondisi pandemi, paling tidak kami menghimbau supaya ditunda dulu kehamilannya. Kenapa Bapak? Karena saya ingin menyampaikan bahwa kondisi saat ini di mana pandemi kita berdampingan dan situasinya itu suatu
kondisi pelayanan misalnya itu sangat sulit kita dapatkan. Salah satu contoh, ada seorang cucu dari mantan pimpinan kami itu mau melahirkan, dan dia ini mau melahirkan pada jam 3 subuh. Itu tidak ada rumah sakit yang bisa menerima. Karena kenapa? Full di sana. Sementara mau melahirkan itu tidak bisa juga tertunda. Jadi artinya betapa sulitnya kondisi untuk mendapatkan pelayanan pada saat ini Bapak Ibu di tengah pandemi. Oleh karena itu pemerintah melalui program bahwa kita dihimbau untuk menunda dulu kehamilannya, demikian juga kelahirannya. Oke, baik. Karena kenapa? Ini dampaknya kepada keluarga ini sendiri. Oke. Baik Pak Rosni, ada Pak Kendi di Toli-Toli. Kembali kita coba sapa dulu. Selamat pagi Pak Kendi, silakan. Selamat pagi, assalamualaikum bapak-bapak narasumber. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ini sekedar masukan. Ini kan kita pandemi sudah hampir 2 tahun kenanya. Dan wabah ini kan datangnya dari atas. Daya mengangkat nantinya dari atas juga. Artinya sekedar usul kepada majelis ulama. Karena di Toli-Toli, di dari mana kan ada namanya FKUD. Forum Komunikasi Umat Bersatu atau lintas agama lah. Bagaimana kalau itu kita masing-masing agama misalkan di umat muslim itu kan kita minta doa lah semoga wabah ini cepat berlalu. Misalnya kan zikir akbar. Kan sering kita lakukan zikir akbar itu nanti di malam tahun baru. Nah bagaimana kalau kita rubah zikir akbar meminta semoga ini wabah cepat berlalu. Oke. Tapi begitu saja karena ini kan hari ini kan melonjak semua wabah ini. Baik. Dan itu dari gerak FKUD tidak ada kayaknya seperti apa. Baik. Tapi begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Ya, saya ke Pak Ustadz Sapriyadi. Tadi ada 2 penelpon yang mungkin bisa disikapi atau dijawab oleh Pak Sapriyadi bahwa di tengah pandemi ini memang jangan kita melupakan Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Kuasa untuk juga bisa bersama-sama mengatasi pandemi ini. Nah, bagaimana komentar dari Pak Ustadz? Silakan. Ya, terima kasih. Saya sangat bersyukur ya ada masukan dari para pemirsa kita yang tadi adalah membuat posko-posko pelayanan ya untuk bimbingan rohani. Ya, kebetulan saya juga selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Basidondo yang ditugaskan di Kecamatan Basidondo. Ya, alhamdulillah kami di samping sebagai kegiatan dari pondok pesantren maupun selaku tugas kami di Kementerian Agama di penyuluh, alhamdulillah kami yang selalu berkoordinasi dengan teman-teman penyuluh sekabupaten. Adapun bagian-bagian yang sekarang yang kami lakukan itu dalam situasi pandemi ini tentu ikut terus mensosialisasikan bagaimana prokes. Kemudian kami secara kunjungan, karena situasi terbatas seperti ini, pengajian-pengajian kami sudah agak sulit kita laksanakan secara seperti biasa, sehingga kita melakukan kunjungan-kunjungan kepada masyarakat, khususnya yang terdampak sekali dan yang rentan akan terdampak ini, yang kena COVID-19 ini. Artinya kita terus memberikan ya dakwah atau memberikan pencerahan, saling mengingatkan ya, saling menasihati bagaimana sikap kita ketika menghadapi wabah seperti ini. Karena di dalam agama Islam kita khususnya itu sudah diajarkan bagaimana sikap kita, langkah kita, karena itu semua sudah dialami, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika menghadapi wabah seperti ini. Terutama memang yang banyak kita temukan di lapangan yang sangat betul, kurangnya pemahaman dan banyaknya informasi-informasi yang masuk sehingga mereka tidak mampu memilih dan memilahnya. Nah, itulah peranan yang kita lakukan selama ini. Kemudian juga pada pertanyaan yang kedua, itu luar biasa. Kementerian Agama mengajak kita berdoa dari rumah. Artinya situasi yang kita melakukan secara
biasa seperti pengajian-pengajian atau tablik akbar yang kita lakukan atau zikir akbar yang kita lakukan, tentu juga terbatas dengan situasi ini. Namun doa memang ini merupakan senjata bagi kita kaum muslimin. Yang pertama memang harus kita lakukan adalah doa dan ikhtiar yang sedang dilakukan oleh kita bersama di negeri ini. Jadi dua hal ini memang tidak boleh kita tinggalkan. Doa ini bagaimana terus kita sama-sama bisa panjatkan, dan memang tentu harapan saya juga sama selaku ya masyarakat yang khususnya di keagamaan, bidang keagamaan, bagaimana para pemimpin kita ini mengatur dengan sedemikian rupa dengan aturan yang ada, kita terus bisa berdoa bersama. Dan tadi itu sangat baik juga bagaimana terus kita sama-sama melangkah memberikan, saling menasihati, karena situasi jiwa orang yang sedang tidak stabil ini memang sangat dibutuhkan. Disinilah peran orang-orang yang berilmu. Karena hancurnya dunia ini menurut Imam Nawawi, yang pertama orang jahil yang berfatwa dan orang alim yang diam, maka hancurlah. Terima kasih. Baik, ya. Saya ke Pak Ustadz Abdullah Lamase. Nah tadi untuk BOL sendiri bagaimana Pak Ustadz menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Heri dan juga Pak Kendi. Ini kan MUI diharapkan di tengah situasi pandemi ini juga bisa membuat mungkin posko khusus ya, sehingga masyarakat yang mohon maaf mengalami goncangan jiwa karena situasi pandemi ini bisa berkonsultasi meminta pencerahan kepada para ulama kita. Nah silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Di Kabupaten BOL semenjak PSBB pertama, PSBB kedua, yang memang Kabupaten BOL satu-satunya yang pertama untuk melakukan PSBB pertama dan kedua. Langkah-langkah itu sudah dilakukan. Bahkan ditambah lagi dengan sosialisasi dengan menggunakan kerjasama dengan kepolisian, Satpol PP dan perhubungan di jalan bahkan tiap sore, bahkan sampai hari ini. Namun memang itu juga tidak mudah, karena masyarakat kita ini memang yang agak sulit dalam kehidupan manusia itu ada dua. Yang pertama merubah keyakinan, yang kedua menghalangi kebutuhan perut. Masa pandemi ini memang berhadapan langsung dengan kedua kondisi itu. Keyakinan masyarakat kita sudah disuguhi dengan berbagai informasi yang pro kontra terkait dengan pandemi 19 ini. Sehingga kemudian mau berikan pencerahan terkait dengan ada atau tidaknya orang yang sudah terlanjur di dalam keyakinannya itu tidak ada, memang agak susah sekali. Kami rasakan itu di Kabupaten BOL. Demikian juga terkait dengan, makanya juga kepada teman-teman yang ada di garda depan terkait dengan pembatasan sosial, pergerakan sosial. Kalau bisa jangan sampai dalam artian agak sedikit keras, hindari, persuasiflah. Karena apalagi kalau sudah harus menutup dengan secara kasar tempat-tempat penjualan, karena itu juga akan memicu. Karena bagaimanapun juga orang butuh pembiayaan, butuh kehidupan. Apalagi sekarang kondisi masyarakat kita memang perputaran perekonomian kita memang sedikit agak menurun. Sehingga dua ini yang memang menjadi perhatian kita sebagai masyarakat maupun juga teman-teman kita yang berada di depan untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai yang dipercaya oleh pemerintah, agar supaya melihat kondisi proses bagaimana masyarakat itu bisa menerima dengan pernyataan yang atau perkataan yang sangat bijak, ya, sehingga kemudian masyarakat kita tidak apuri, tidak begitu kita datang mereka sudah jengkel memang.
paling tidak ketika kita datang atau memberi edukasi, mereka memahami kalau kemudian ini adalah kepentingan bersama. Saya kira kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Dr. Nuriman. Pak Dokter, seperti ditanyakan oleh Pak Heri tadi terkait menjaga kesehatan jiwa di tengah pandemi ini kan terkait kecemasan juga ada masyarakat yang memang sudah memiliki penyakit itu. Tapi bagaimana juga bagi mereka yang tidak memiliki penyakit itu di tengah pandemi ini jangan sampai mendapat penyakit kecemasan terkait situasi yang ada. Sekaligus mungkin penutup dari Pak Dokter, silakan. Jadi kesehatan jiwa itu kita pertama kami ingin menyampaikan, jadi kalau misalkan ada gangguan jiwa itu kita tidak boleh main-main memvonis seseorang itu gangguan jiwa atau tidak. Ya pertama itu yang harus ditekankan, jangan asal menuduh langsung memvonis itu gangguan jiwa. Itu jadi gangguan jiwa, penyakit jiwa itu biasanya ada dua. Yang ada dua ya tipenya. Yang pertama itu karena organ. Jadi organ biasanya dia sebelumnya ada stroke jadi gangguan di otaknya gitu. Jadi setelah sakit itu stroke atau kecelakaan atau terbentur itu memang bisa mempengaruhi nanti mentalitas atau kesehatan jiwanya dia. Jadi perubahan sifat ya, tingkah laku itu bisa. Yang kedua itu bisa karena dia yang psikotik juga. Jadi yang bukan karena gangguan otaknya itu. Jadi jadi setiap orang itu mempunyai kecenderungan untuk sakit jiwa. Hal ini disebabkan oleh dari masa lalunya. Jadi ada penyebabnya. Ada faktor pencetusnya namanya. Jadi di masa lalu apakah dia itu faktornya berat, yang faktor pemberatnya yang membuat dia sakit jiwa itu. Jadi kan orang beda-beda. Ada yang cepat cemas. Itu memang kecemasan, ya anxiety, kecemasan itu ada tipenya lagi, kecemasan masih ringan, lalu ada yang kecemasan umum, ada yang sampai pingsan, itu beda-beda. Nah, itu tergantung orangnya sendiri. Tapi ini bukan keturunan yang tadi seperti ditanyakan. Itu jadi orang setiap manusia itu mempunyai kecenderungan untuk sakit jiwa, tapi karena dia sehat, dia bisa menghadapi semua ini. Jadi tidak crack, jadi tidak sakit jiwa. Jadi masih bisa bertahan untuk tidak sakit jiwa. Tapi jika yang terlalu berat bebannya, yaitu di masa lalunya itu dulu ada pernah kejadian lalu pas saat ini atau di masa depan lagi dia mendapati itu lagi, jadi dia jadi kaget, tidak kuat, lalu tiba-tiba sakit jiwa itu bisa. Jadi ada dua ya. Jadi pertama dia dari organnya itu, dari otaknya itu dulunya pernah sakit, langsung sembuh. Bisa yang kedua bisa jadi karena dia ada beban. Ya, sakit jiwanya itu. Baik. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Karena waktu kita mungkin saya minta penutup dari Pak Rosni selaku Kabid Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Apa yang menjadi penekanan dari Pak Rosni bagi semua keluarga-keluarga yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah untuk bisa menyikapi pandemi ini dengan penuh ketabahan dan kesadaran seperti tadi kita sudah mendengar pencerahan dari dua ustadz kita. Apa yang menjadi penekanan dari Pak Rosni bagi keluarga-keluarga di Sulawesi Tengah, tapi yang terpenting bahwa pandemi ini jangan sampai mengesampingkan hak-hak anak-anak kita supaya mereka tetap bisa tumbuh sehat dan juga mendapat hak-hak mereka sebagai generasi bangsa ke depan. Silakan Pak Rosni. Ya, baik Pak. Jadi pesan kami kepada seluruh keluarga di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah bahwa kondisi COVID ini mau tidak mau kita harus hidup berdampingan, istilahnya pemerintah harus kita jalani karena kondisi bagaimanapun ya memang sudah terjadi. Yang terpenting adalah seperti yang disampaikan oleh para pembicara tadi bahwa ketahanan keluarga ini harus betul-betul kita jaga dan itu harus mulai diterapkan dari keluarga kita masing-masing. Paling tidak bahwa setiap individu atau setiap kepala keluarga ini selalu mengedepankan dan menanamkan pemahaman terhadap anggota keluarganya masing-masing di lingkungan yang terdekat, bagaimana supaya menghindari
supaya ketahanan keluarga ini tidak turun. Contoh misalnya supaya tidak negative thinking atau katakanlah tidak saling mencurigai. Nah, di sini juga kami memang sangat apresiasi kepada Bapak tokoh agamanya kita tadi bahwa memang integrasi penyampaian informasi terhadap para keluarga ini betul-betul sangat kita butuhkan secara bersama, dan kami juga melalui namanya forum komunikasi antar umat ini kami bekerja sama di tingkat provinsi, dan ini kita harapkan sampai kepada tingkat lini lapangan. Jadi masing-masing agama ini nanti intens melakukan pemahaman bagaimana menghindari supaya tidak menurunkan imunitas pada setiap keluarga ini. Nah, ini pesan dari kami tetap menyampaikan bahwa kita selalu mengedepankan anjuran pemerintah yakni 5M. Kemudian saya ingin menyampaikan dari segi program bahwa tidak ada larangan untuk kita menikah, tidak ada larangan untuk hamil, tetapi himbauan untuk direncanakan lebih matang. Karena betapa sulitnya kita mendapatkan pelayanan di kondisi saat ini untuk misalnya mendapatkan pelayanan kesehatan contohnya. Nah, itu yang contoh-contoh real yang bisa kita selalu intens menyampaikan pada seluruh keluarga sehingga menyadarkan. Yang terpenting memang Bapak, Ibu, bahwa kesadaran ini harus terbangun dari kita masing-masing individu. Oke. Ini mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rosni, untuk Pak Abdullah Lamase dan juga Pak Dr. Nuriman, kemudian Ustadz Sapriyadi dari Basidondo sudah berbincang, berdialog bersama kami dengan harapan apa yang kita perbincangkan bisa menjadi obat yang mujarab bagi setiap masyarakat, utamanya obat jiwa ya, karena seperti disampaikan oleh beberapa narasumber bahwa jiwa yang selalu bersyukur, jiwa yang tidak panik ini menjadi salah satu kunci untuk kita menghadapi berbagai persoalan yang tengah kita hadapi, utamanya di situasi pandemi saat ini yang telah berdampak pada semua aspek dan sendi kehidupan kita semua. Akhirnya saya Sardono mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Anda. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda. Tetap jaga protokol kesehatan. Sudah banyak korban jiwa akibat virus